Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno Soekarno, di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar bareng kita terkait dengan dunia web programming. Kali ini kita akan membuat CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Mulai dari pembuatan database sederhana, kemudian koneksinya, membuat view data, membuat input data, mengedit data, dan juga menghapus data. Nah, teman-teman yang eh, berminat untuk belajar lebih lanjut terkait dengan dunia PHP dan MySQL, selain bisa ikut kelas privat dengan kami, eh, untuk paket-paketnya ada di rumahbelajar.com. Nanti teman-teman bisa ada yang untuk basic coding, HTML, CSS, JS, dan Bootstrap. Kemudian ada juga yang PHP, MySQL. Kemudian ada yang paket lengkap, langsung teman-teman bisa punya websitenya sekaligus gitu ya. Nah, itu 30 kali pertemuan dan per pertemuan 2 jam. Nah, untuk biayanya nanti teman-teman lihat dari rumahbelajar.com. Nah, untuk kali ini kita akan membuat CRUD. Jadi teman-teman silakan buka SAMPP Control Panel. Nah, ini saya kebetulan sudah membukanya. Kemudian nanti kita juga buka eh, Visual Studio Code seperti ini. Misalnya kemudian kita open folder. Kita masuk ke folder SAMPP dan juga HTDocs. Di folder HTDocs kita buat folder baru namanya misalnya Truth 1 misalnya. Oke, kita punya data namanya CRUD 1. Nah, kemudian teman-teman silakan, eh, nah ini harus masuk dulu ya, open folder CRUD 1, select folder. Jadi saya posisinya sudah ada di CRUD 1 yang ada di HTDoc. Saya coba buka di sini, kita masuk ke localhost, kemudian CRUD 1 tadi. Nah, sudah punya datanya, sayanya kemudian kita akan membuat database-nya, localhost phpMyAdmin. Kita akan buat database namanya Seminar DB. Kita klik di sini, ini database-database saya ada banyak. Kita buat, kita setelah masuk ke phpMyAdmin ini, kita klik aja SQL. Kemudian kita run aja, kita masukkan datanya. Saya akan membuat database dengan nama SeminarDB. Jangan lupa nanti titik koma. Kemudian kita akan masuk ke SeminarDB, database yang kita buat. Kemudian kita buat tabel. Tabelnya namanya daftar underscore seminar. Usahakan nggak usah pakai spasi ya. Jadi pakai underscore atau langsung digabung aja. Nah, di tabel daftar seminar ini kita punya beberapa field, ada field ID dengan tipe data integer, auto increment, dan juga primary key. Maksudnya auto increment apa? Jadi nanti dia akan menambahkan secara otomatis. Jadi nggak perlu kita input data manual, nanti dia akan nambah data sendiri. Kemudian ada nama, email, judul yang masing-masing tipe datanya adalah varchar dengan length atau panjang datanya adalah 100 dan tidak boleh kosong. Kemudian ada tipe data tanggal, ada field tanggal dengan tipe data date ya. Jangan lupa penutup dan juga titik koma. Nah, jadi kita ini untuk membuat database-nya, kemudian ini untuk masuk ke dalam database yang barusan kita buat, ini untuk membuat tabelnya dengan nama daftar seminar, ini kita buat field-fieldnya. Oke, setelah itu kita klik Go. Nah, jadi saya sudah punya data namanya seminar TB. Jadi case-nya adalah pendaftaran seminar dengan nama ID, untuk tabelnya namanya daftar seminar, ID, nama, email, judul, sama seminar tanggal. Oke, lanjut. Kita akan membuat file koneksi sekarang. Nah,
kita buat file dengan nama koneksi.db. PHP maksudnya. Oke, nah, file koneksinya sudah saya siapkan biar cepat. Nanti tinggal saya jelaskan aja maksudnya gitu ya. Nah, di file koneksi.db ini kita punya eh, pembuka PHP dan juga penutup PHP. Kemudian ada kita bikin variabel namanya host, nah, namanya localhost ini hampir semuanya sama. Kalau teman-teman pakai koneksi nanti tinggal disesuaikan aja user dan passwordnya. Kalau masih default, usernya root, passwordnya kosong. Kemudian DB ini kita arahkan ke database yang tadi kita buat, namanya kan seminar_db. Nah, kemudian kita buat variabel koneksi yang akan mengoneksikan variabel host, variabel user, variabel pass, dan variabel db. Oke, kita coba tes ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja script yang ada di sini. Kita coba tes untuk ke CRUD ini. Tadi kita klik. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat indeks untuk melihat datanya. Indeks, sorry, duh, duh, duh. Ini ternyata hard disk saya ya. Bentar saya cabut. Oke. Nah, kita buat file namanya index.php. Nah, saya langsung coba saja dari data yang sudah saya buat. Saya jelaskan dulu ke teman-teman. Oke. Di sini untuk index.php-nya kita include dari koneksi.php. Kemudian kita buat variabel data yang isinya adalah MySQL query. Kita koneksikan dulu dengan variabel koneksi yang ada di sini tadi, karena kita sudah include kan koneksi.php, jadi kita bisa manggil variabelnya. Kemudian kita buat script MySQL yaitu select bintang from daftar seminar. Tadi kita sudah punya tabel namanya daftar seminar di sini. Nah, ini daftar underscore seminar. Nah, kemudian ini adalah HTML biasa aja. Kemudian di dalam bodinya kita buat H2, kita buat link untuk nambah data, namanya tambah peserta. Nah, kemudian kita buat tambah peserta ini nanti akan ngelink ke tambah.php. Nah, kemudian kita buat tabel untuk menampilkan datanya. Ini belum pakai CSS sama sekali, jadi nanti mohon maaf datanya masih eh, apa ya tampil apa adanya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah ngerti alurnya. Nah, kemudian ini ada tabel border satu. Nah, kita akan membuat TH-nya dulu atau tabel head-nya dengan nama, nomor, nama, email, judul, seminar, aksi, dan lain-lain. Nah, ini untuk baris pertama, untuk judul dari tabelnya. Kemudian kita akan membuat eh, record-nya yang menampilkan yang dari data yang dari database daftar seminar tadi. Jadi kita buat while kita buat eh, apa namanya variabel row. Kemudian kita masukkan di variabel row itu nama, email, judul seminar, tanggal yang ada di dalam database itu ya. Nah, tadi variabel data ini adalah menampilkan semua apa namanya data yang ada di tabel daftar seminar. Nah, kemudian di sini kita akan membuat juga, nah pokoknya yang ada di situ kita tampilkan semuanya. Ini ID-nya nggak perlu ya, ID-nya nanti kan beda-beda gitu ya. Jadi nomor ini nomor plus-plus aja, nomor S1, 2, 3, dan seterusnya nantinya. Kemudian kita buat juga untuk aksinya yaitu edit sama hapus. Oke,
Ini untuk indeksnya, kita coba tes ya. Untuk indeksnya, nah begini hasilnya. Ada nomor, nama, email, judul seminar, tanggal, aksi, dan lain-lain. Nah, ini posisinya belum ada data yang di MySQL kita. Kita akan buat tambah peserta ini butuh namanya tambah.php. Nah, kita akan masuk dulu. Kita buat tambah.php. Nah, di tambah.php ini saya tambahkan nah, script yang sudah saya buat juga di sini. Oke, sama seperti tadi kita include koneksi.php-nya. Kemudian kita buat title tambah peserta. Kemudian ini kita buat form, metodenya adalah post. Kemudian eh, di sini ada nama, email, judul, seminar, tanggal, dan lain-lain. Input datanya, input tab-nya kita sesuaikan. Jadi untuk nama, ini penting nanti name-nya, karena name ini akan kita panggil nantinya. Jadi kemudian in name ini nama, input tab-nya teks, email, input tab-nya email. Supaya apa? Supaya saat nanti data yang dimasukkan bukan berupa email, maka dia nggak akan bisa ngirim data. Judul seminar kita masukkan input type-nya teks, kemudian require ini harus diisi gitu ya. BR ini berarti enter karena tidak ada CSS-nya gitu ya. Nah, kemudian input type date untuk tanggal. Ini submit. Nah, kemudian kita akan langsung membuat PHP-nya. Jadi jika data yang dari dari input submit yang disimpan ini dikirim gitu ya dalam bentuk post, dalam metode post, maka kita akan membuat variabel nama dulu. Kita tangkap dengan nama variabel nama. Variabel nama itu dari yang di post yang ada dari name ini. Nah, email, variabel email ini yang di post dari email ini. Kemudian judul seminar ini. Kemudian, bentar, ini. Nah, kemudian kita akan mengoneksikan dengan variabel koneksi. Variabel koneksi kan kita sudah dapatkan dari sini ya. Nah, kita hubungkan dengan database. Database-nya kemudian kita masukkan script. Insert into daftar seminar. Jadi kita akan masukkan ke dalam tabel namanya daftar seminar. Di daftar seminar itu ada apa aja tadi di sini. Eh, di sini ada nama, email, judul seminar sama tanggal. ID-nya nggak usah karena auto increment ya dia ya. Jadi setiap ada data dia akan terinput otomatis. Nah, nama, email, judul seminar sama tanggal. Value-nya dari apa yang ada dari variabel nama ini. Dan variabel nama ini nangkap data yang dipost dari form ini. Gitu ya, udah paham ya alurnya ya. Ini kan ada variabel nama, variabel email, judul, sama tanggal. Oke, kemudian kalau sudah di-input, nanti kita buat header, location-nya index.php, maka dia akan ngeload ke index.php. Kita coba tes ya. Kita coba tes datanya. Nah, ini tambah.php yang masukkan. Ini Surbisno, emailnya Kuisilengsi, seminarnya apa, tanggalnya kapan. Kemudian kita simpan. Oke. Maka datanya akan langsung ke index.php di mana index.php ini adalah view menampilkan data yang ada di database tadi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mengedit datanya. Klik edit. Maka kita butuh apa ini? File namanya edit.php. Nah, sekarang kita buat editnya. Di sini kita buat edit.php. Nah, untuk edit.php saya juga sudah buat juga. Nah, ini saya copy aja. Saya word wrap. Oke, di sini untuk edit.php
apa sih isinya gitu ya. Jadi sama seperti sebelumnya kita harus menghubungkan ke database. Untuk menghubungkan ke database kan kita pakai koneksi ya. Jadi include koneksi.php. Kemudian kita buat variabel ID yang sudah mendapatkan data yang ditangkap dari ID. Nah, ini data index tadi. Nah, ini yang ditangkap dari data ID yang ada di sini. Oke, kemudian kita buat variabel data, isinya adalah select bintang from daftar seminar where ID gitu ya. Akan menampilkan semua data dari tabel daftar seminar berdasarkan ID. Oke, kemudian kita edit. Nanti kita sama, kita akan masukkan form, actionnya post. Nah, kemudian di sini ada value di situ. Jadi nanti teman-teman begitu diklik, nanti akan sesuai dengan ID yang diklik sama teman-teman. Misalnya, nanti urutan nomor 3, ID-nya apa? Maka yang tampil di form ini adalah itu ya. Input type, text, name-nya samain ya, samanya tadi email, nama email, kemudian tutur seminar, dan ini value ini sesuai dengan data yang berdasarkan dari sini, ID ini. Kan primary key-nya kan ID. Oke. Eh, Ini kemudian kita input submit dengan nama update. Nah, saat post itu diupdate, maka dia akan membuat variabel nama yang akan dipost dari nama yang ada di sini ini. Kita buat variabel email yang dipost dari email ini. Variabel judul, variabel tanggal. Kemudian ini data-data variabel ini akan ditangkap eh, ke MySQL query. Jadi dihubungkan dulu dengan koneksinya, kemudian update, update table daftar seminar. Set, kita akan set namanya berdasarkan variabel nama yang dipost dari sini. Kemudian email yang sudah dipost dari sini, dari ah, judul ini, kemudian tanggal berdasarkan ID. Kemudian kalau sudah di submit, maka nanti atau diupdate, maka nanti akan mengarahkan ke index.php. Nah, kita coba eh, tes ya. Ini sudah saya save juga. Tadi edit.php di nomor 1 di sini ID-nya. ID-nya kan cuma satu ya. Oke, namanya misalnya judul seminarnya misalnya web programming. Oke, saya update. Maka di sini akan jadi web programming. Saya tambahkan lagi deh. Emailnya ini, ini simpan. Oke. Oke, nanti begitu saya klik ini, maka, nah ini ID-nya yang nomor 2. Oke, udah. Nah, ini tadi kita sudah menampilkan, ini biar menampilkan berarti view, langsung masuk ke indeks saja, kemudian untuk menambah berarti create, kemudian untuk edit berarti update, yang terakhir adalah hapus. Kita pengen ngapus data ini. Nah, ngapus data ini, nah kita harus buat script di hapus.php. Jadi kita buat hapus.php-nya. Hapus.php. Oke, di hapus.php ini saya sudah buat. Nah, include koneksi, kemudian kita akan mendapatkan data dari variabel, kita buat variabel ID yang dia mendapatkan data dari ID yang tadi yang kita klik kan langsung ke sana gitu, yang dikirimkan kan metodenya kan get. Metode get itu gimana? Ini. Jadi nanti akan muncul di sini nih, di sini. Oke. Nah, nah, kemudian dia akan menjalankan script MySQL
delete from daftar seminar berdasarkan ID ya. Kemudian setelah di delete nanti akan otomatis masuk ke index.php lagi. Kita coba tes. Ini saya refresh, maka sudah ke delete nih. Ini saya delete, yakin hapus. Oke, sudah ke delete semua berarti datanya. Oke, saya rasa itu belajar singkat kita terkait dengan CRUD masih belum dibagusin tampilan dari datanya, belum ada CSS-nya. Jadi tampilannya apa adanya, yang penting teman-teman sudah tahu alurnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta barokah untuk bisa sharing-sharing lagi ke teman-teman semuanya. Yang mau gabung dengan grup eksklusif saya di WA, silahkan aja nanti check out dari link.id yang saya share di deskripsi ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa mendapatkan source code dan juga ebook belajar PHP dan juga MySQL. Serta nanti ada grup diskusi dan juga diskon untuk kelas-kelas khusus yang saya lakukan baik melalui private maupun kelas online maupun offline. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.